Bagaimana sih Oming, bisa kan? Iya, ya Romo, saya ada pertanyaan Romo. Maaf Oh ya ganggu. silakan. Katolik, Protestan, Iya, AKBP. saya gini nih Romo, saya kan lahir Katolik. Ah, Nah, setelah pernikahan itu secara Protestan. Nah, anak-anak kan sekolah di Katolik, saya bikin di Jakarta. Nah, setelah anak-anak bertumbuh, udah besar SD sampai SMP, mereka minta kami pindah lagi ke Katolik. Selama ini 17 tahun kami Protestan. Nah, 17 tahun. Nah, anak-anak minta jadi Katolik sekarang, jadi lagi katekumen. wah. Nah, Alasan satu kenapa kok mereka mau ke agama ibunya? ada Sini, dari Santo Paulus memberikan alasan itu. Hebat sekali. 2 Timotius 1 ayat 5. Iman anak-anak itu diterima dari mama, bukan dari bapa. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yuneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Si Oming, iya Romo. Jadi saya anak-anak gini terima imannya dari mama, menurut Santo iya. Paulus. Iya Romo, jadi gini, kami pas waktu eh, pagi-pagi saya mau ke gereja sama anakku yang pertama yang cewek. Nah, yang dulu satu gereja kita yang satu lingkungan itu, yang HGBP, saya berpapasan, saya negor. Kan kita namanya dulu satu gereja dan satu lingkungan kan. Saya negor. Terus dia Yang bilang AKBP, gini, yang AKBP ya. terus saya tanya begini, ayo kak, saya begitu, ya kamu mau kemana? Ke sini, saya bilang, dia udah tahu, udah paham kali, kamu pindah lagi ke Katolik ya, nggak boleh lo dosa, katanya gitu. Gimana Romo itu? Justru terbalik, yang pindah dari Katolik tidak akan ada lagi pembaharuan sampai dia bertobat. Yang murtad dari kekatolikan, dari ajaran para rasul, Ibrani 6 mulai dari ayat 1. Ibrani Ibu sudah dibaptis Katolik? Ini lagi katekumen anak-anak Tidak, Romo. ibu Oh, sudah saya bisa. secara Katolik dulu udah baptis. Dan Santo Paulus bilang, tetapi murtad dari ajaran yang sudah ada tentang pembaptisan, menikmati Roh Kudus dalam pembaptisan, tetapi yang murtad tidak akan lagi diperbaharui sampai orang itu bertobat. Ibrani 6 ayat 1 selanjutnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibu Siombing, kamu jangan buat di dasar yang lain. Dasar yang kau sudah terima dari kecilmu, dari pembaptisanmu, dari iman yang tumbuh dari orang tuamu, iman yang diwariskan dari mereka. Lalu nanti lihat ada konsekuensi selanjutnya. Dan murtad meninggalkan apa yang telah diterima itu. Lanjut. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Tahan dulu di situ IDC. Bu Siombing tidak dibaptis dalam kekatolikan sejak kecil. Udah. Tahan dulu. Lanjut. Ajaran tentang apa lagi? Penumpangan tangan. Engkau tidak diberkati ketika engkau dibaptis dengan minyak krisma, minyak katekumen. Belum krisma dulu dok. Romo Oke, terus tahan dulu. nikah. Ibu, waktu engkau permandikan ada minyak katekumen, ada minyak krisma di kepala. Iya. Itu dioles,kan kepada bayi juga yang dibaptis. Lanjut. Apalagi? Kebangkitan orang-orang mati dan hukum kekal. Dan hukuman, bukan hukum kekal. Dan hukuman kekal. Kok saya tidak ada an tadi jadi bingung juga. Lalu sekarang dia murtad. Lanjut. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Lanjut. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang.
Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian Sampai sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bu Siombing, selamat datang. Kenapa? Karena semuanya itu karunia yang telah kau terima itu, kalau kau murtad, kau tinggalkan itu, tidak akan diperbaharui sampai engkau bertobat. Itu bukan kata saya, ini loh kata Injil, Ya Romo. kata Ibrani yang barusan kita baca. Selamat datang lagi ya, kembali ke rumah. Pulang ya, jangan terlalu lama di luar. Seperti anak yang hilang, dia katakan kepada bapaknya, Lukas 15 ayat 21, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Apa kata Bapa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Lanjut. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ibu, Maka mulai telah mati, dihidupkan kembali. Telah hilang, didapatkan kembali. Pulang ke rumah. Ketika engkau pulang, Bapa yang keluar untuk memelukmu. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, Bu Siombing, selamat datang. Ya. Engkau Ya, bawa ya, kembali suamimu dan anak-anakmu. Oke, Ya, pulang. siap Romo. Ingat itu, tidak ada keselamatan yang lebih indah daripada keselamatan satu keluarga. Ya Romo. Ingat waktu petugas penjara itu dipermandikan dia dan seisi rumahnya. Cerita dong, anak-anakmu bilang begitu. Tapi gimana? Keluarga loh teman-teman. Ibu bertahan 17 tahun jadi Protestan, dan anak-anak dengan inisiatif sendiri bilang, kita ke Katolik aja ya. Oh, hebat sekali. Lanjut, tapi kesaksian belum selesai. Ya, Lanjut, Ibu. Apa reaksi suamimu, anak-anak? oh iya. Iya Romo, siap Romo. Kan waktu kita pertama nikah, nah kita kan nikahnya di kampung. Kalau orang Batak itu kan selalu pesta kan di laki-laki. Nah di laki-laki itu berarti pemberkatan di Protestan. Nah setelah di Jakarta setahun, kita ini nih bersitegang, yang satu maunya ke Katolik, suami saya pengennya HKBP. Nah setahun itu bertahan, nggak ada yang mengalah. Nah saya, maaf kata Romo, saya udah mengandung, nah saya perlu pegangan hidup dong, ya kan? Saya mengalah, saya daftarlah sendiri ketua lingkungan HKBP. Nah berjalan waktu, suami saya juga nggak begitu, bukan yang taat gitu lah istilahnya. Iya Romo, iya. Terus saya mendaftar di HKBP, terus anak-anak dari SD itu di Katolik sekolahnya sama SMP. Nah dari SD itu mereka dari kelas 1 nih udah belajar dia kalau makan, papanya juga diam aja nggak protes. Nah anakku SD yang perempuan itu baru kelas 2 ngomong gini sama papanya, papa nanti aku setelah 17 tahun saya mau sendiri Katolik dulu ya gitu. Nah papanya diam, itu kelas 2 SD loh, itu kelas 2 SD.
Nah, kelas 2 SD, terus papanya diam aja. Saya senyum aja, nggak bilang apa-apa. Ngeliat reaksi suami saya. Nah, setelah itu bertumbuh lagi, berkembang kelas berapa ya? Anak saya yang paling kecil sekarang kelas 1 SMP. Waktu dia kelas 4 SD, udah minta sama papanya, "Papa, kita Katolik aja ya," katanya gitu. Suami saya diam aja. Nah, setelah Tapi 2023 alasan dari anak-anak gimana? Kita Katolik saja ini maksudnya gimana? Romo, saya bukannya bukannya ngejelek-jelekin. Mereka biasa kan sekolah minggu di HGBP. Nah, di HGBP ini ada sesuatu yang nggak pas di hati mereka. Kalau saya ini di sini tuh kurang enak. Oke, tidak apa. Oke, Ah, tidak itu usah kan. omong di sini. Tidak Iya, usah. iya. Kayak ntar nanti kayak menjelekan gitu kan. Nah, udah kelas 4 SD saya kayaknya di sono aja, kayak di Katolik aja deh, Mam, katanya gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa kalau kita permisi dulu sama papa. Bilang gitu. Papanya diam aja. 2023 awal apa akhir ya? Aku ngomong sama suami, "Pak, anak-anak kan pengennya di Katolik dan bertumbuhnya di situ, kenapa enggak? Kecuali loncat pagar, ya mau gimana tuh nggak boleh. Loncat pagar ngerti kan, Romo? Ke sebelah lah gitu. Kalau tetap masih pengikut Kristus ya nggak masalah. Apalagi saya bertumbuhnya di situ sampai sekarang. Jujur saya hati ini nggak terlalu menyerahkan ke Protestan. Saya masih hidup di dalam Katolik nih hati saya. Saya sampai 17 tahun doanya itu nggak lupa, Romo, gitu. Jadi kalau umpamanya gereja di HGBP saya, dua bapak kami itu masih Salam- kan Salam beda, ada Maria. bedanya sedikit. Salam Maria itu masih saya ucapin, saya nggak bisa, Romo, gitu. Jadi kalau acara Katolik di tempat orang saya yang ikut, cuman nggak bisa minta hosti apa di itu gitu. Saya Iya. ngerti nggak minta hosti. Nah, selalu dua-duanya itu saya masih paham semua dan saya ikutin gitu, Romo. Jadi 2024 itu data suami saya, ya udah nggak apa-apa kalau anak-anak seperti itu. Nah, sekarang lagi kataku anak-anak awal Maret ini mau dibaptis mereka menerima komuni. Jadi kami, karena suami saya di luar kota, jadi dia belum bisa belajar. Nanti rencana Romo mungkin bulan Juni dia mau belajar. Tapi kan di Dia Jakarta sendiri Timur, yang ambil inisiatif untuk mau belajar begitu. iya, di Jakarta Timur kami, dianya di Jawa Barat lagi cari nafkah gitu. Jadi Oke, kita. Ya. dia siap Romo menerima kita mau pindah ke Katolik gitu. Terus pernah pertama-tama anak-anak itu, yang anakku yang cewek nih sama yang cowok ke gereja, saya ada halangan nggak bisa ikut ke gereja. Ini pulang dari gereja, kalian dulu ya, mama nggak bisa, saya mau ada urusan ini. Pulang dari gereja, apa katanya Romo? Ma, tadi ada kor katanya gitu. Kor itu lembut banget, teduh banget, kayak kita dibawa ke surga katanya gitu. Romo itu ngikutin kornya itu, aku senang loh, Mak, katanya gitu. Nangis dia ngomongnya, Romo, kayak dibawa ke surga, teduh, adem kayaknya gitu. Aku nangis, Romo, dengarnya dia juga nangis. Habis itu begitu ya? ya udah, aku bilang gini, ya udah gini, kalian kan memilih ke situ, mama siap sama papa ikut kalian. Harusnya kan anak itu yang ikut orang tua, tapi karena ini soal iman, kalian bertumbuh di Katolik, kami siap ikut. Tapi gini, jadilah Katolik yang taat, bukan yang asal-asal. Saya bilang gitu, Romo. Saya ambil lagi sedikit ya, Bu Xiaoming, sebentar, ada poin penting. Ketika pulang, Bapak bilang kornya teduh sekali ya, hening. Anak saya yang cewek yang ngomong gitu, Romo. Ya, karena itu ada prinsip di Biblis, ketika Tuhan datang itu dalam angin yang sepoi-sepoi. Tuhan tidak datang dalam badai. Tuhan tidak datang, kehadiran Tuhan tidak di gempa bumi goyang orang sampai jatuh-jatuh, tidak ada di situ. Nanti kita lihat di situ, Tuhan datang, tanda kehadirannya adalah keheningan, angin sepoi. Itu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Itu Nabi Elia membuktikan itu. Turun dibaca dulu itu. Tapi saya kutip tadi dalam hening sekali, hikmat begitu. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan.
tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lanjut. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menghubungi mukanya dengan jubah, menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Oke, sudah. Jadi sih. Tadi hanya untuk mendalami apa yang dikatakan oleh anakmu. Gimana tadi kata anakmu? Ada core gimana? Oh iya, dia kan sore-sore, misa sore Minggu Romo. Kan sore tuh teduh lah. Terus mereka pulang mah. Tadi ada kor. Terus mereka membawa kor itu adem sekali. Terus dibantu nyanyinya sama Romo. Adem banget mak, kayak kita dibawa ke surga gitu. Saya dengarnya merinding, nangis saya Romo. Iya, ada pendeta yang bilang di Ekaristi itu seperti kuburan. Karena nyanyi ya, yang ada Tuhan tuh ketika orang jatuh. Gempa bumi, angin, goncang kan orang jatuh-jatuh itu ada Tuhan, mereka bilang. Ternyata kitab suci bilang bertentangan dengan mereka katakan. Ada satu pendeta yang ngomong seperti bahwa di Katolik itu cara sindir kan gitu. Ya, itu kuburan, bukan gereja. Ya Bu, ya, oke lanjut. Akhirnya sekarang suamimu sendiri yang ambil keputusan ya? Iya, jadi karena dia di Jawa Barat, kami di Jakarta, anak-anak ini awal Maret ini mau dibaptis secara Katolik. Nah, kami belajar nanti mulai dari bulan Juni, Romo rencana. Oke, kita tidak pernah memaksakan kalian untuk jadi Katolik, tapi ingat lebih berharga keselamatan itu datang untuk engkau dan seisi rumahmu ya Bu ya. Jangan selamat sendiri. Iya, Romo. Keselamatan itu datang untuk engkau dan seluruh keluargamu. Kisah 16 ayat 15, tolong baca dulu. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerima. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Oke, pertanyaan sama untukmu, Xiaomi. Apa yang harus kau perbuat untuk selamat? Lanjut. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Engkau dan seisi rumahmu. Lanjut, apa yang mereka buat? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lanjut. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa yang kau harus buat supaya engkau dan keluargamu selamat? Memberikan diri dibaptis. Jangan lupa itu ya, siapa? Iya. Oke teman-teman.